Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian Al-Quran Sunnah Solution, menggali makna-makna kandungan yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk bagi kehidupan kita di dunia ini hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keterangan Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat yang kedua dan permulaan ayat yang ketiga. Kita telah bahas bahwa di pertemuan lalu Al-Quran disampaikan langsung oleh Allah, dia akan menjadi hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita telah uraikan di pertemuan lalu bahwa hudan memiliki beberapa makna. Dia bisa berarti an-nahar, sesuatu yang terang benderang, jelas. Seperti di siang hari kita bisa mendapatkan penglihatan yang jelas karena pantulan sinar dari matahari. Ya, semua benda bisa kita bedakan, bisa kita telaah, berbeda dengan keadaan di malam hari. Maka bagi orang yang bertakwa, Al-Quran itu sangat jelas dipahami, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejelas ia berada dalam kondisi siang. Karena itu, orang bertakwa tidak pernah ragu tentang kandungan Al-Quran, tidak meragukan ia bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan juga bisa berarti jalan keselamatan. Hudan juga bisa berarti jalan kemudahan. Hudan bisa berarti jalan kebahagiaan. Hudan bisa berarti petunjuk yang memudahkan segala urusan. Ya, karena itulah dalam Al-Quran ketika Allah menegaskan hudan akan diberikan pada orang-orang takwa, maka sering kita temukan orang-orang yang memiliki sifat takwa akan memperoleh segala kemuliaan yang tadi disebutkan. Ketika saya katakan hudan jalan kebahagiaan, maka orang takwa dimudahkan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan dimaksudkan. Di Quran surah kedua di ujung ayat 189 Allah berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Di Quran surah ke-65 di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan ia akan diberikan rezeki dari sisi yang tidak ia duga. Quran surah kedua di ujung ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah mengajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Maka bagi orang takwa akan terkumpul semua sumber-sumber kebahagiaan ya dalam satu kalimat bermakna hudan, dan semua ini terkandung dalam Al-Quran. Ya, seakan-akan Allah memberikan tawaran kepada kita, jika Anda meyakini semua isi Al-Quran, maka di sana ada sumber kebahagiaan. Di sana ada sumber kemudahan. Di sana ada sumber segala kemuliaan. Ya, di sana ada sumber rizki. Di sana ada sumber perlindungan. Jadi semua bentuk kemuliaan termaktub, ya, terberikan petunjuknya di dalam firman Allah yang terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Ya, karena itulah ketika Allah menurunkan Al-Quran di kalangan masyarakat jahiliyah, di kalimat ini sering saya ungkapkan, ya, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa ya pada umatnya Muhammad SAW pada masa jahiliyah, bukan mu'jizatnya Nabi Isa alaihi salam, tapi diturunkan Al-Quran, ya, dan bukan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah unggul, tapi diturunkan di kalangan masyarakat yang jauh dari peradaban, jauh dari nilai-nilai kemuliaan, ya, sulit untuk mendapatkan etika di dalamnya, jauh dari kata moralitas. Namun ketika diturunkan Al-Quran dan diyakini, diamalkan isinya, maka berubahlah masyarakat jahiliyah menjadi khairu ummah.
Ya, kebahagiaan didapatkan di sana, kemuliaan didapatkan di sana, ketawaduan didapatkan di sana, dan nyaris semua nilai-nilai kemuliaan, kenikmatan yang bisa diraih di muka bumi didapatkan oleh umat pada saat itu dengan barakah Al-Quran. Ya, karena itulah kemudian ketika Allah menawarkan semua kemuliaan ini akan diberikan pada orang takwa, maka sudah barang tentu setiap manusia akan bertanya, bagaimana saya bisa menjadi orang takwa itu? Ya, ilustrasinya begini. Kalau saya sampaikan kepada Anda bisa mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan hidup, kelapangan dalam beraktivitas, kalau Anda bisa menjadi A misalnya. Lalu saya tawarkan kepada Anda, mau nggak jadi A ini? Supaya Anda bisa bahagia, bisa kaya, bisa nyaman, bisa tentram. Ya, setiap orang yang cerdas dan berfungsi akalnya, dia pasti akan mengatakan, saya mau menjadi A itu. Saya pengen bahagia hidupnya. Saya pengen kaya. Saya pengen senang. Saya ingin bahagia. Saya ingin mudah hidupnya. Nah, maka bahasa paling gampang ya kata Allah, jika Anda ingin mendapatkan semua itu, maka jadi orang takwa. Dan dapatkan petunjuk dalam Al-Quran. Karena itulah ketika Anda sebelum bertanya kepada Allah, bagaimana caranya menjadi orang takwa, maka Allah lebih dulu menjabarkan kepada kita tahapan-tahapan menjadi orang takwa yang dimaksudkan. Maka di pertemuan yang lalu telah kita bahas bagian pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Di awal ayat ketiga Allah sampaikan ciri orang takwa yang pertama, alladzina. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa kata alladzina ismun mausulun yadullu ala jam'il jam'iyyah, ya, huruf sambung menunjuk pada seluruh objek tanpa batas. Ya, di kalimatnya alladzina, ya, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Jika Anda temukan kalimat ini, alladzina, ya, secara singkat, ini konjungsi yang menjelaskan kalimat sebelumnya, tapi menunjukkan objek yang tanpa batas. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang kedua, Allah menyampaikan hudal lil muttaqin. Anda bertanya siapa orang takwa itu, maka dijelaskanlah, disambungkan, konjungsi, menyambungkan. Disambungkan di awal ayat ketiga ini, alladzina, orang-orang takwa itu. Nah, tapi karena sifat ini di ilmu nahwu, ya, tidak punya batas, ya, artinya dia bisa mencakup pada laki-laki. Ya, ingat beda ketika kita katakan alladzina dengan allati. Ya, allati khusus untuk perempuan saja. Tapi kalau alladzina, dia bisa mencakup laki-laki, bisa mencakup perempuan. Kalau bersatu antara alladzina dengan allati, maka muncul takhsis. Alladzina untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Tapi ketika allatinya hilang, disebutkan alladzina saja, maka dia mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, demikian cara memahaminya. Karena itu ketika Anda mendapatkan ayat puasa misalnya, insya Allah dalam kisaran waktu tidak lama, 8 hari ke depan, ya, bersamaan dengan 24 April, insya Allah jika tidak ada perubahan, kita masuk 1 Ramadan. Ya, bagaimana dalil yang mewajibkan kita menunaikan puasa Ramadan itu? Di Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hai orang-orang yang telah beriman. Karena kalimatnya menggunakan alladzina, maka perintah untuk puasa itu dicakup pada ayat ini bagi semua orang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Baik engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau tua, engkau muda, sepanjang mukallaf sudah baligh dan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun untuk menunaikan ibadah puasa, maka sah kewajiban itu berlaku bagi Anda. Ya, karena itu saya ingin katakan sekali lagi, ketika disebutkan kalimat alladzina, maka dia mencakup untuk laki-laki. Untuk perempuan, melewati sekat-sekat batas sosial.
Apakah kaya, apakah cukup, ya, apakah tua ataukah muda, seperti tadi lelaki kah, perempuan kah, semua terbuka. Ini menunjukkan bahwa dengan sifat kasih Allah Subhanahu wa taala semua dibuka oleh Allah. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, aku buka peluang takwa untuk semua hambaku. Ayo, sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan, ya Allah, saya nggak punya kesempatan. Bukan, kata Allah, saya berikan kesempatannya. Kenapa engkau tidak mengambilnya? Ya, jadi di awal mula deklarasi yang Allah sampaikan lewat firman-Nya ini, kata Allah, jika Anda ingin bahagia, jika Anda ingin tenang, jika ingin mudah rezekinya, jika ingin dapatkan solusi dari setiap persoalan, jadi orang takwa, dapatkan petunjuk dalam Quran. Anda bertanya bagaimana caranya menjadi orang takwa, ya Allah? Kata Allah, semua saya buka kesempatannya bisa jadi orang takwa. Alladzina. Ya. Kemudian telah kita uraikan di pertemuan yang lalu, siapa orang-orang ini yang berusaha menjadi bagian dari orang takwa, maka dia menempuh, kata Al-Quran, tahap yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Saya mohon izin detilkan untuk dituliskan kembali apa yang telah coba kita uraikan ya di pertemuan yang lalu. Saya tulis di sini. Ya, yu'minuna bil ghaib. Yaitu pertama, syarat untuk menjadi orang takwa telah kita uraikan di pertemuan lalu dengan detil. Yang pertama, yu'minun, dia mesti yakin tanpa ragu. Berasal dari kata amana, yu'minu imanan. Ya, amana yu'minu imanan. Sedangkan kata amana berakar dari kata amina, berarti aman. Di pertemuan lalu saya telah sampaikan dan telah kita bahas bersama, jika ada sebuah kata mengalami derivasi hibrida, baik tambahan dengan satu huruf kah, dua huruf kah, tiga huruf kah, ataukah menggunakan tad'if dengan tasydid di atasnya, maka konteks terjemahan ayat ini atau kalimat dimaksud tidak akan terlepas dari akar katanya. Sehingga kata amina yang berarti aman, bila pun mengalami derivasi menjadi amana yu'minu, ya, imanan, maka kalimatnya tidak akan terlepas dari kata aman. Ya, kalau kita ingin terjemahkan dengan detil, maka orang-orang yang beriman yakin tanpa ragu itu, maka dia akan aman dari segala kesulitan dunia dan aman dari ancaman akhirat yang mungkin mengintai pada setiap hamba. Nah, maka syarat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita telah ulas di pertemuan lalu, maka ia mesti yakin tanpa ragu pada hal yang ghaib. Ada yang belum saya uraikan di pertemuan lalu. Di dalam bahasa Arab, jika kalimat iman itu ditambahkan dengan ba di depannya. Ya, saya ulang, jika kalimat iman ditambahkan dengan ba di depannya. Ini ada kata iman, yu'minun, di depannya ada kata ba. Maka ini umumnya menunjuk pada satu perkataan, qaul, ya, pada satu perkataan, al-qaul. Tapi jika kalimat atau huruf ba-nya hilang, ya, kata iman saja, dan biasanya berbentuk ya subjek, ya, biasanya berbentuk kata benda, ya, subjeknya, isim fa'ilnya, kata bendanya mukmin, amana yu'minu mukmin, ya, mukmin, seperti ini, mukmin. Mohon maaf, ya, jamaknya tambahkan waw dengan nun di ujungnya menjadi mukminun, ya, seperti ini. Saya ulang, jika ada huruf ba-nya seperti ini, maka umumnya ini
menunjukkan kepada sebuah perkataan, qaul. Yakin tanpa ragu atas apa yang disampaikan. Tapi kalau kita hilangkan huruf ba-nya, biasanya ini terjadi pada kata benda, isim. Ya, biasanya isim fa'il, subjek. Ini subjeknya disebut mukmin, orangnya disebut mukmin, jamaknya mukminun. Maka ini tidak sekedar mencakup perkataan, tapi sudah kemudian berwujud pula pada perbuatan. Jadi ada perkataan, ada perbuatan. Jika digabungkan perkataan dan perbuatannya, maka hilanglah huruf ba-nya, menjadi dia tersendiri menjadi mukmin atau mukminun. Karena itu ketika Allah menyebutkan ciri mukminun tidak menggunakan ba lagi, maka disebutkanlah kemudian firman sekaligus dengan perbuatan di dalamnya. Quran surah ke-23 surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang telah beriman pasti akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya dan kesuksesan dalam perjalanan aktivitasnya. Siapa mereka? Langsung disebutkan perbuatannya. Bi-nya hilang, perbuatannya langsung disebutkan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya ayat sampai dia mendapatkan warisan surga Firdaus. Nah, apa pentingnya pembahasan huruf ba di sini? Jika kita mengaji ilmu nahwu, salah satu alat dalam bahasa Arab, jadi ada nahwu, dasar utama, kemudian sharaf, ya, kemudian ada balaghah dengan 3 cabang ilmu lagi, ma'ani, bayan, badi', kemudian ada arud, ya, dengan 16 bahrnya, cabangnya. Nah, di ilmu nahwu nanti ada pembahasan tentang spesifik huruf, ya, dan yang memperdalam ada namanya Ibnu Hisham, ya, Ibnu Hisham Al-Ansari, dia punya kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya, kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Beliau menguraikan setiap makna huruf dari A sampai dengan dia. Nah, huruf ba ini dia punya 14 makna. Ya, ba setidaknya punya 14 makna. Jadi nanti ada ba yang musahabah, ada ba yang ilsaq, ada ba al-isti'anah, ada ba taukid. Nah, ini penting untuk mengetahui apa fungsi ba di sini. Nah, dalam konteks ini, jika ba disambungkan dengan kalimat iman, setidaknya dia punya 2 makna yang utama. Ya. 1, untuk taukid, menguatkan fungsi kalimat sebelumnya yang disampaikan. Jadi kalau kita tegaskan yu'min itu yakin tanpa ragu, ditambah ba, maka cara mengartikannya dia benar-benar yakin tanpa ragu. Ya, benar-benar yakin tanpa ragu. Kemudian yang kedua, karena ba ini menyambung dengan huruf dengan kalimat yu'minun, ya, kata iman sebelumnya, maka berlaku rumus yang tadi. Ya, maka huruf atau kalimat informasi setelah ba ini menunjukkan segala yang disampaikan atau dalam bahasa Arab disebut dengan qaul. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, maka al-ghaib di sini artinya semua yang disampaikan dalam Al-Quran, walaupun yang disampaikan itu belum tentu kita ketahui sebelumnya. Ya, misal dalam Al-Quran disampaikan informasi tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ghaib sifatnya. Ya. Ghaib sifatnya. Tak bisa kita lihat, ya, tak langsung kita bisa tatap, ya, tak kita ketahui wujudnya saat ini. Insyaallah di akhirat bisa kita dapati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diinformasikan tentang Allah, belum tahu kita, belum mengerti kita ghaib sifatnya. Tentang kubur, ya, disampaikan dalam Al-Quran, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tentang surga, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tentang neraka, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tentang malaikat, ya, tentang nabi-nabi sebelum kita. Jadi semua perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran
yang belum kita ketahui sebelumnya, yang belum nampak pada kita, ya, itu masuk dalam kategori apa? Ghaib. Ya. Ahli tafsir sebagian ada yang mengatakan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan informasi kepada dua golongan utama, yaitu orang-orang Islam yang baru kemudian masuk Islam, yang diminta untuk yakin penuh pada keterangan Al-Quran. Kemudian yang kedua, golongan-golongan ahli kitab, ya, yang telah mendapatkan informasi-informasi tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diminta oleh Allah untuk yakin pada apa yang disampaikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa informasi ghaib yang ada dalam Al-Quran. Jadi ketika mereka menerima Al-Quran, bukankah sebelumnya mereka tidak tahu informasinya? Tidak mengerti apa yang disampaikan? Ya, belum paham tentang apa yang akan disampaikan kepada mereka? Maka itu yang disebut dengan ghaib. Jadi kalau kita kembalikan ke sini secara singkat, al-ghaib maknanya di sini ada yang mengartikan semua yang diinformasikan dalam Al-Quran, baik tentang Allah dengan segala sifat ketuhanan, rububiyahnya, asma dan sifatnya, baik tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur, dan seluruh informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, kalau ingin mudah kita pahami, maka ciri orang takwa, dia yakin tanpa ragu terhadap seluruh yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim. Syarat pertama. Nah, jadi kalau panjang lebar tadi saya terangkan, sebetulnya makna singkatnya begini. Kalau Anda mau jadi orang takwa, yakin dulu pada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari wahyu berupa Al-Quran. Jangan ragu. Nah, kalau pemahaman terbaliknya, maaf sekali, kalau mau berinteraksi dengan Al-Quran, jangan pernah ragu. Apapun yang disampaikan oleh Quran, yakin. Saya ulang ya, apapun yang disampaikan oleh Al-Quran, yakin. Maka ini makna pertamanya. Ya, jadi kalau Anda ingin menjadi orang takwa, ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka yakini semua apa yang disampaikan dalam Al-Quran, baik berupa informasi, perintah, ataupun larangan. Ya, jelas sampai di sini? Nah, ini bagian yang pertama. Jadi kita bacakan kembali. Maka ciri orang takwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri yang pertama, dia yakin terhadap semua apa yang disampaikan dalam Al-Quran, walaupun belum tampak kepadanya, walaupun belum tahu pengetahuannya, walaupun dia belum mengerti isinya, maka dia yakin tanpa ragu terhadap semua apa yang disampaikan dalam isi Al-Quran Al-Karim. Baik, ini bagian yang pertama. Yakin tanpa ragu. Baik, fokus baik-baik, teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, dan saya kira sebagian dari saudara-saudari kita juga tidak hanya bergabung dari Indonesia. Ya, saya dapat informasi ada teman-teman kita dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Malaysia, Brunei, bahkan Masya Allah dari Papua yang jaraknya 2 jam perbedaan waktunya. Maksudnya dari kita di Bekasi saat ini, saya hanya bermohon pada Allah semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita fokus kembali. Pertama, jika Anda ingin menjadi orang takwa yang mendapat petunjuk dari semua isi Al-Quran, maka syarat pertama, Anda mesti yakin pada semua isi Al-Quran tanpa ragu. Baik. 2, kita teruskan. Kata iman, yakin, maka dia akan masuk pada satu wilayah, satu kaidah. Setiap keyakinan itu pasti akan bersumber dari hati. Jadi semua yang disebut yakin, itu pasti sumbernya ada dalam hati.
Sedangkan semua yang bersumber dari hati itu selalu butuh pembuktian. Karena sifat hati itu dia tidak bisa mengungkapkan. Hati tak bisa mengekspresikan. Jadi kalau Anda ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hati, maka Anda mesti ucapkan lewat lisan. Jika Anda ingin mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada dalam jiwa, maka Anda mesti ekspresikan dengan seluruh anggota tubuh Anda. Bukankah orang yang bahagia diekspresikan dengan senyumnya? Hati yang bahagia hanya wajahnya yang nampak tersenyum. Ya, keadaan marah, tangannya yang kemudian berekspresi, kakinya berekspresi, jalannya bisa terlihat. Maka suasana dalam hati itu, semua yang ada dalam hati, maka wilayahnya akan diekspresikan oleh seluruh anggota tubuh kita. Entah itu lisan, entah itu di wajah, entah itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki kita. Ini semua wilayah hati itu sifatnya butuh pembuktian. Nah, saya ambil contoh begini, cinta. Cinta itu kan hati. Ya, dari mata turun ke hati. Nah, kalau sudah masuk hati, butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Makan nikah bagian dari pembuktian. Makanya saya sering katakan, jangan mau kalau ada orang mengatakan aku mencintaimu, tapi sekedar diucapkan di lisan, tapi tidak dibuktikan lewat perbuatan. Yang perbuatannya itu yang disebutkan dengan akad nikah. Tuliskan namamu di buku nikah kita. Ya, tuliskan namaku di buku nikah kita. Itu baru namanya cinta. Nah, iman itu pun masuk wilayah hati. Ya, karena yakin tanpa ragu di mana? Di hati. Karena dia masuk wilayah hati, maka iman butuh pembuktian. Ya, apa pembuktiannya? Ya, apa ekspresinya yang menyatakan bahwa diri kita benar-benar beriman? Ya, ketika Anda ditanya oleh Allah, kamu mau jadi orang takwa? Siap ya Allah. Apa syarat pertama ya Allah? Yakin tanpa ragu. Siap, saya yakin ya Allah. Itu kan baru hatimu. Apa yang kau buktikan dengan keyakinan dalam hatimu itu untuk menandakan kau telah beriman. Maka disinilah pembuktian iman itu harus diwujudkan dalam bentuk amal namanya. Ya, harus diwujudkan dalam bentuk yang kedua disebut dengan amal. Ya, karena itu Al-Imam Al-Bukhari ketika membuka ya kitab Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, kitab yang keduanya, ya, beliau menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun, ada 97 pembahasan, setiap pembahasan disebut dengan kitab. Pembahasan pertama kitab Bad'ul Wahyi, ada 6 bab, ya, pembahasannya ada 7 hadis. Ketika masuk pada pembahasan yang kedua Kitabul Iman, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan, kitab yang kedua Kitabul Iman, ya, bab awalan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Pembahasan yang pertama tentang kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam itu dibangun atas 5 pokok. Maka disebutkan huwa wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqusu. Qala Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Imam Al-Bukhari membuka pembahasan tentang kitab iman dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, di jilid yang pertama, pembahasan yang kedua, ya, beliau mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Kata Imam Al-Bukhari, iman itu berupa keyakinan yang harus dideklarasikan lewat perkataan kita, saya beriman, dan dibuktikan lewat perbuatan kita. Kadang-kadang dia bisa naik, kadang-kadang dia bisa turun. Nanti diteruskan di hadis yang selanjutnya, yazidu bil ta'ah wa yantakhisu bil maksiyah. Dia bisa naik dengan ketaatan dan turun dengan mengerjakan maksiat. Jadi para ulama kemudian memberikan penjelasan dengan detail, jika seseorang ingin jadi orang takwa, saya hapus dulu atasnya. Ya, bismillah. Jika seorang menginginkan mendapatkan predikat takwa, yang dengan takwa ini mendapatkan kemudahan dalam hidup di 3 alam, dunia, kubur, sampai dengan akhiratnya, maka syarat pertama ia mesti yakin tanpa ragu terhadap semua kandungan Al-Quran, ya, walaupun sifatnya gaib, masih belum kita ketahui, ya, apapun yang disampaikan Al-Quran walaupun sifatnya gaib, yakin tanpa ragu. Maka keyakinan itu, kata Allah,
mesti dibuktikan lewat amalan. Dibuktikan lewat amalan. Karena itulah seringkali kita dapati di dalam Al-Quran, setelah Allah menyebutkan kata iman, seringkali menyandingkannya dengan amalan. Ya, awas. Ketika Allah menyebutkan kata iman, maka seringkali disandingkan dengan amalan. Saya ingin berikan sedikit rahasia begini. Jadi kalau iman itu betul-betul telah tersambung di hati kita. Misal kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat iman. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan di lisan. Dan masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam jiwa. Karena iman tadi pekerjaan hati. Maka iman yang ada di hati ini akan memberikan pancaran-pancaran, akan memberikan sinyal-sinyal kepada seluruh anggota tubuh kita untuk berperilaku, untuk berbuat. Dalam bahasa Arab, berbuat, berperilaku disebut amal namanya. Amal. Ya, tangan beramal, kaki melangkah beramal, berperilaku. Ya, lisan berkata itu amalnya, telinga mendengar itu amalnya. Maka iman ini bukan sekedar hadir dalam jiwa. Maka dia akan diekspresikan, dibuktikan iman ini dengan memberikan sinyal pada seluruh anggota tubuh kita untuk berekspresi, berperilaku sesuai dengan bimbingan iman yang ada dalam jiwa ini. Karena itulah banyak ulama mengartikan ketika seorang sudah beriman, iqrarum bil lisan, ya, dia mengucapkan komitmen, ya, mengucapkan, menetapkan dengan lisannya, wa tasdiqun bil qalbi, dia benarkan, yakinkan dengan jiwanya, wal amalu bil jawarih. Setelah itu, iman yang terpatri di jiwanya akan membimbing seluruh anggota tubuhnya untuk berekspresi. Ya. Karena itulah saya katakan, ketika tangan beramal disebut beraktivitas, disebut amal. Kaki melangkah, amal. Telinga mendengar, amal. Baik. Nah, karena dibimbing oleh iman, maaf sekali, karena iman ini tadi melahirkan sumber ketenangan dari kata aman, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu baik, ya, dan karena sifat ketenangan, keamanan yang bersumber dari Allah baik, maka semua ekspresi yang dibimbing oleh iman itu pasti baik. Karena itulah semua pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan ketika dibimbing oleh iman, iman bimbing tangan, iman bimbing lisan, iman bimbing telinga, iman bimbing ujung kaki, maka semua tubuh yang dibimbing oleh iman pasti akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam bahasa Arab, setiap kebaikan yang dibimbing oleh nilai-nilai yang baik, maka disebut dengan sholih namanya. Pekerjaannya amal, ya, perbuatan baik yang disebut saleh. Kalau kita satukan jadi amal saleh. Karena itu semua orang beriman dalam setiap waktunya, apakah tidurnya, makannya, kerjanya, masaknya, nontonnya, semua yang dia kerjakan pasti saleh, pasti baik. Ya, waktu yang dia gunakan pasti saleh. Waktu yang digunakan untuk beraktivitas disebut asr namanya. Turun Quran surah 103. Al-Asr. Allah berfirman, wal asr. Demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia banyak yang rugi karena memanfaatkan waktu, karena menggunakan waktu, memanfaatkan waktu untuk perbuatan yang tidak penting, yang salah. Ya, maaf, diberikan waktu untuk melihat hal yang salah. Diberikan waktu untuk mendengar yang salah. Diberikan waktu untuk berbuat dengan tangan, menyentuh yang haram, yang salah. Diberi waktu untuk melangkah pada pekerjaan yang salah. Ya, ada orang yang bisa terlepas dari salah menjadi saleh. Siapa dia? Illalladzina amanu wa amilu sholihat. Coba lihat. Ya, ketika Allah menyebutkan kalimat iman, illalladzina amanu, iman, lantas bersanding dengan apa? Wa amilus sholihat, iman, amal, iman, amal. Karena itu jangan heran, di dalam Al-Quran setiap disebutkan kalimat iman, bersanding dengan fungsi anggota tubuh, pasti diarahkan pada yang baik. Saya sering katakan pada Anda, ini mata nih. Ya, saya sering tanya di depan jamaah kalau sedang taklim terbuka, ini kan depan kamera, nggak mungkin kamera jawab nih.
Di depan jemaah saya sering tanya, apa fungsi mata? Orang banyak berkata melihat. Saya sering katakan kalau melihat itu binatang pun melihat. Elang melihat, kambing melihat, ya kan? Mohon maaf, bahkan ada hewan tertentu penglihatannya lebih tajam dibandingkan dengan manusia. Tapi ternyata mata manusia berbeda. Kata Allah bukan sekedar melihat, tapi ada aturan yang disematkan pada mata ini. Jika mata ini dibimbing oleh iman, maka iman akan memberikan sinyal kepada mata untuk melihat yang soleh saja. Maka ketika yang dilihat oleh mata yang disisipi oleh iman, ya, yang punya inti iman, ketika melihat hal yang tidak baik, maka akan dipalingkan oleh pandangannya atas bimbingan imannya. Seakan imannya berkata pada dirinya, palingkan pandanganmu. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik disebut ghaddul basar. Maka ada cahaya. Maka di surah cahaya, surah ke-24 itu surah An-Nur. Teman-teman sekalian, Allah berfirman, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina, imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang punya iman, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan masuk kepada matanya hanya melihat yang baik saja dan akan memalingkan pandangannya dari yang tidak baik. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, demikian pula perempuan. Tuh, iman. Iman masuk ke lisan. Ya ayyuhalladzina amanu. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang beriman. Imanmu kalau masuk ke lisan maka akan menghindarkan perbuatan yang salah di lisan. Jangan saling cela. La yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan gosip. Kebayangkan? Ya iman. Jadi kalau sudah beriman itu ya baik pasti ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, sekarang persoalannya, apakah semua orang yang berkata, saya beriman, sudah otomatis perbuatannya akan langsung baik? Belum tentu. Karena pernah ada kasus di zaman Nabi langsung, dicontohkan langsung di zaman itu, dan diberitakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-14. Ada orang Arab Baduy yang langsung berkata, saya beriman. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab Baduy yang berkata, ya Rasulullah Muhammad SAW, kami telah beriman. Maka, karena iman perkara hati, Nabi tak bisa langsung menilai hati orang, kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Ya, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menilai hati seseorang dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat keluar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pada lisan beliau, dikatakan, Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad SAW, kalian belum serius imannya. Tuh, belum sampai ke jiwa. Belum serius. Ya. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi katakan, kamu baru masuk Islam. Ya, kalimatnya baru di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, baru di lisan. Cuma belum sampai ke jiwa. Kalau Anda ingin melatih, kemudian bertanya pada Allah, ya Allah saya ingin bertanya, bagaimana melatihnya? Karena bahaya kalau iman cuma di lisan. Ini baru di lisan. Apalagi yang di lisan nggak diucapkan, cuma di KTP dituliskan. Maka KTP-nya yang beriman tuh. Orangnya bisa tidak. Ya. Ini Anda bayangkan, diucapkan saja, nggak nyampe ke hati, bermasalah. Apalagi cuma dituliskan di KTP, di identitas, diucapkan nggak pernah. Itu yang paling bahaya. Baik. Jadi kalau orang sekedar mengucapkan saja, tidak dibenamkan pada jiwanya, terpatri di sanubarinya, maka iman itu tak akan membimbing dia menjadi pribadi yang baik. Maka kita mesti bertanya kepada Allah, ya Allah bagaimana cara saya melatih iman? Supaya terus saya naikkan sehingga jadi cahaya yang menerangi seluruh tubuh saya dan membimbing beraktivitas. Bagaimana caranya? Karena itulah ketika Allah yang memberikan bimbingan kepada kita, kalimatnya dirubah dari bentuk madhi menjadi mudhari'. Yu'minun. Amana menjadi yu'minu. Gini. Karena tadi ada alladzina yang bentuknya jamak,
maka ini pun mesti dijamakkan. Tambahkan un di ujungnya. Bentuknya jamak. Yu'minun. Plus ya. Sehingga menjadi begini. Yu'minun. Mereka, artikan mereka. Masih ingat pertemuan lalu? Saya terangkan kepada Anda tentang Anita. Ya, Hamzah, Nun, Ya, Ta. Di sini ada Ya. Setiap ada satu di antara huruf Anita, Hamzah, Nun, Ya, kemudian Ta, Anita, maka maknanya berubah menjadi mudhari', present, continuous, and future. Sekarang, ya, present, continuous, future. Sekarang terus menerus sampai kapanpun ke depan. Nah, jadi kalau kita ingin baik, kita mesti berlatih menguatkan iman. Sekarang terus, jangan terputus. Sampai kapanpun hingga tiba waktunya kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuatkan iman ini. Kuatkan. Kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana caranya? Sekarang hamba ingin berkomitmen menguatkan iman hamba. Hamba ingin jadi orang baik, ya Allah. Hamba lahir ke dunia ini dalam keadaan bersih. Hamba tak ingin pulang dalam keadaan kotor. Ya. Hamba ingin pulang dalam keadaan bersih, ya Allah. Hamba ingin jadi orang baik. Hamba ingin pulang dalam keadaan baik. Hamba ingin pulang tenang. Hamba ingin pulang nyaman. Bagaimana caranya, ya Allah? Baik. Kalau Anda sudah berkomitmen, maka Allah berikan kemudian kepada kita detil petunjuk untuk melatih iman ini supaya terpatri di jiwa dan jadi cahaya dalam kehidupan. Nah, kembali kepada rumus awal, karena iman ini tak bisa beramal sendirian, karena ia merupakan amalan hati yang harus diekspresikan, maka ia harus dilatih. Ya, saya ulang, maka ia harus dilatih dengan amalan semua tubuh, sehingga iman ini terbiasa memberikan cahayanya kepada seluruh bagian tubuh-tubuh kita. Maka mesti dilatih dengan amalan-amalan tertentu, yang dengan amalan itu cahaya ini akan terlatih kemudian menyinari bagian-bagian tubuh kita. Maka setelah kata iman inilah muncul amalan pertama untuk melatih iman kita supaya semakin kuat dan menyinari seluruh tubuh kita untuk digunakan pada segala hal yang baik-baik. Apa kalimat berikutnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Nah, tarik nafas dulu sampai sini. Bisa paham insyaallah ya? Baik, saya simpulkan dulu. Satu, jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang memberikan petunjuk pada kemudahan hidup, entah dalam pekerjaan, rizki, rumah tangga, atau bahkan hidup setelah kehidupan kita di dunia ini, tentang alam kubur, ya, tentang akhirat yang semua sifatnya masih gaib dan misteri, maka jadilah orang takwa. Untuk menjadi orang takwa itu, pertama, Anda mesti yakin tanpa ragu pada semua yang difirmankan Allah dalam Al-Quran tentang petunjuk kehidupan kita. Yang kedua, untuk mewujudkan keyakinan itu, karena iman, yakin tanpa ragu adalah amalan dari hati, maka mesti dibuktikan lewat amalan seluruh tubuh kita atau yang disebut dengan jawarih. Maka iman ini mesti dilatih untuk menyebar cahayanya kepada tangan, kepada mata, kepada telinga, kepada hidung kita, lisan kita, sampai ujung kaki kita. Maka dia butuh latihan amalan untuk mewujudkan pancaran semua itu. Seperti halnya Anda punya sinyal, maka mesti dilatih bagaimana sinyal itu bisa menyebar dalam setiap keadaan, tempat, waktu, dan hal-hal yang Anda bisa kerjakan dalam kehidupan. Maka caranya, bukankah Anda mesti bergerak? Di sini tidak ada sinyal, bukankah Anda bergerak? Bukankah Anda beraktivitas untuk mendapatkan sinyal-sinyal itu? Maka untuk mendapatkan gambaran dari itu, Allah memberikan kita latihan amalan untuk bisa menguatkan keimanan kita dan menjadi pribadi takwa. Amalan yang pertama, ya, wa yuqimunas shalah. Allahu akbar. Saya sarankan kepada Anda untuk
mengikuti setiap tahapan yang saya sampaikan ya, dengan fokus dan juga teliti, karena setiap apa yang saya uraikan itu insya Allah akan terkait berkelindan dengan uraian-uraian berikutnya. Dan boleh jadi ada ayat-ayat yang saya sampaikan yang akan dengan izin Allah menafsirkan ayat-ayat yang kita uraikan. Jadi tahapan pertama Al-Quran kita tafsirkan dengan Al-Quran lagi, berdasar petunjuk dari ulama-ulama kita sebelumnya. Kemudian tafsirkan dengan Al-Hadis atau As-Sunnah An-Nabawiyah. Baru kemudian kita masuk kepada qaul para ulama, baik itu ijma', qiyas, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Saya coba izin untuk menghapus ini sejenak, untuk kita menuliskan kalimat amalan pertamanya. Bismillah. Amalan yang pertama, wa yuqimunas shalah. Saya mohon izin tuliskan. Ya. Wa yuqimunas shalah. Baik, kurang lebih seperti ini. Wa yuqimunas shalah. Nah, satu. Ini amalan pertama. Wawunya wawu ataf, ya, ataf atau ma'iyah, mengikutkan hukum pada sebelumnya. Ya, jadi kalau ini kita terjemahkan kurang lebih demikian. Jika Anda ingin menjadi orang takwa, ayat kedua, maka syarat pertama mesti beriman tanpa ragu, dan ini diikutkan pada ini. Dan sertai kuatkan iman Anda dengan mengerjakan amalan berikut. Demikian cara menerjemahkannya. Yuqimuna, dan menyempurnakan atau menegakkan. Ya. Perhatikan kalimatnya. Berasal dari alladzina tadi, karena menunjuk kepada banyak, maka setelahnya unnya ikut. Yu'minuna, ikut, karena ada kalimat ini. Ya, maka karena sebelumnya yu'minuna, ini pun ikut yuqimuna. Ya. Secara singkat, kalau Anda menemukan kalimat di ujungnya, maka artinya jamak. Artikan mereka. Kalau ada ya, artikan mereka. Kalau ada ta, artikan kalian. Ya, sifatnya jamak. As-salata, salat. Amalan yang pertama, salat. Nah, Masya Allah. Pelan-pelan. Jadi kalau kita tadi katakan hudan, takwa, jalan kebahagiaan. Hudan, takwa, jalan kesuksesan. Hudan, takwa, jalan untuk memudahkan rezeki. Nah, bagaimana mendapatkannya? Yakin pada Al-Quran, beramal. Apa amalan pertamanya? Salat. Nah, karena itulah ketika seseorang diperintahkan salat, sebetulnya bukan untuk memberikan beban. Kalau orang mengerti ya bahwa perintah sholat itu adalah pembuka jalan kebahagiaan, pembuka jalan kesuksesan, pembuka jalan penguat iman, pasti demi Allah saya katakan semua orang berbondong-bondong mengerjakan sholat. Nah, persoalan besar kita sekarang, orang tidak mengerti kenapa mesti sholat. Yang dipahami kewajiban, tapi tidak dijelaskan kenapa sholat itu menjadi wajib. Ingat, tidak pernah ada prinsip dalam syariat kita, dalam fiqih, ya, kecuali jika sesuatu diwajibkan, pasti ada manfaat dalamnya. Jika dilarang atau diharamkan, pasti ada keburukan di dalamnya. Pasti itu. Makanan haram, minuman haram, pasti buruk. Karena kalau baik, mustahil haram. Mustahil. Anda silahkan rinci misalnya, makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam, daging tertentu, hewan tertentu, itu pasti ada mudaratnya. Sebaliknya, jika sesuatu ada yang diwajibkan, pasti ada manfaat untuk kita. Jadi manfaatnya kembali ke kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak ruku dan sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabbul Alamin. Kita yang butuh. Nah, supaya lebih paham, saya buat persamaan begini. Ya, saya buat persamaan.
Untuk memudahkan sekali ya, supaya mudah dipahaminya. Nah, ini saya tutup dulu sebentar. Teman-teman fokus ini. Ini saya tuliskan tadi ya. Nah, ini. Di sini ada hudan. Bagi orang takwa. Ya. Di sini kandungannya bahagia, sukses, ya, tenang, baik, mudah rizki, dan lain sebagainya. Baik. Sekarang persamaannya, hudan sama dengan takwa, ini poin-poinnya, ya, sama dengan iman. Iman. Kan syaratnya kan? Baik. Sama dengan, bikin lagi ke sini, sholat. Ini kuncinya. Hudan sama dengan takwa. Untuk menjadi takwa, mesti beriman. Untuk membuktikan iman, mesti sholat. Jadi kalau kita buat sebuah persamaan, hudan sama dengan takwa, dengan semua nilainya, sama dengan iman, sama dengan sholat. Jadi kalau kita ingin pahami lebih dalam lagi, ketika kita diminta takwa, kita diminta untuk mendapatkan ini. Kalau ingin takwa, mesti beriman. Kalau iman ingin bagus, mesti sholat. Artinya persamaan terbaliknya, ketika diminta menunaikan sholat, Anda diinginkan mendapatkan ini. Karena mustahil dapat ini kecuali jadi takwa. Mustahil jadi takwa kecuali sholat. Karena itu ketika Anda diminta sholat, itu pintu yang harus kita buka untuk mendapatkan semua kemudahan ini. Contoh, bahagia, sukses. Bahasa Arabnya falah. Wattaqullaha. Al-Baqarah ayat 189. Lihat di ujung ayatnya. Ya, ujung ayat 189. Paling kanan agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, takwa supaya kalian sukses dan bahagia. Falah. Falah itu kalau di kamus bahasa Inggris, success and happiness. Bukan sekedar bahagia. Sukses dan bahagia. Kata dasarnya falah. Jadi untuk dapat bahagia dan sukses, dapat falah. Mesti takwa. Takwa mesti iman. Iman mesti sholat. Ketika Anda dipanggil sholat, ya tuh 5 kali sehari suara adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Lalu Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat ya Allah? Dijawab langsung lewat kalimat di suara muadzin. Hayya 'alal falah. Tuh. Seakan Allah menyampaikan, aku nggak butuh sholatmu. Kamu yang butuh. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti sholat? Ya Allah, hayya 'alas shalah. Kata Allah lewat suara muadzin. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ditetapkan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mimpi seorang sahabat. Petunjuk. Ya, hayya 'alal falah. Dengan sholat kamu bisa sukses. Dengan sholat kamu bahagia. Itu kuncinya. Ini menarik. Nah, jadi sesungguhnya kalau cara berpikir kita benar, ya cara berpikir kita benar, ketika tiba panggilan sholat dengan suara adzan yang kita dengarkan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maka rasakan, itu panggilan Allah untuk kita. Untuk kita. Dan ketika dipanggil dengan itu, dengan kalimat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, hadirkan semua makna ini. Ada panggilan kebahagiaan. Panggilan kesuksesan. Anda dapat panggilan dari kantor bahwa Anda diterima bekerja, bukankah bahagia luar biasa? Sekarang jam 9. Ya, kurang 11 menit. Waktu Bekasi di sini. Oke, jam 9 kurang 11 Anda dapat telepon. Ya, mengatakan kepada Anda, selamat Pak, Bapak diterima. Bapak tolong datang malam ini juga, karena sekarang berkasnya harus dilengkapi. Kalau Bapak nggak datang 1 jam lagi ke Jakarta, maka mohon maaf, Bapak tidak diterima pekerjaannya. Saya tanya pada Anda, apakah Anda akan mengejarnya atau mengabaikannya saja? Santai dulu, masih 1 jam. Tar aja dulu, paling gampang ke Jakarta dari Bekasi 30 menit. Anda ngitung macetnya. Anda nggak ngitung situasinya. Tapi orang yang paham bahwa panggilan itu penting, dia akan kejar. Saya datang sekarang juga, langsung ganti baju, langsung segala disiapkan, berangkat. Dunia. Yang saat Anda mendapatinya belum tentu abadi.
kan ke pensiun juga. Seorang pemimpin telepon, Anda saya angkat jadi menteri, Anda langsung berangkat ke sana. Ya, boleh jadi ketika berangkat, belum tentu Anda mendapatinya. Ya, padahal baru seleksi, atau Anda sudah dapatkan misalnya, tapi Anda selesai juga. Mungkin ada pergantian, mungkin ada reshuffle, mungkin ada juga selesai dan sebagainya. Untuk sesuatu yang tidak abadi saja, begitu Anda kejar. Mengapa ketika Allah tawarkan sesuatu yang sangat indah dan sifatnya abadi sampai kita pulang kepadanya, kita tidak bergegas? Karena banyak manusia yang aneh hari ini. Banyak menuntut kepada Allah, tapi ketika diberi jalan tidak dikerjakan. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Ya, kamu sholat sekarang ya. Nanti ya Allah. Sudah adzan, nunggu qomat. Udah qomat, nunggu hampir beres. Jam berapa zuhur selesai? Isya kapan isya? Ya. Asar kapan asar? Asar jam 3:14. Ya udah nanti saya sholat jam 3 biar jamak sekalian asar. Di mana letak keinginan kita? Di mana letak keadilan kita? Ya, tapi rahmannya Allah sebelum meminta kita untuk mengerjakan sesuatu, maka menjelaskan semua alasan-alasan di balik semua perintah itu untuk menjadi motivasi kuat kita agar bisa beribadah dengan benar. Nah, saya beri contoh sekarang. Berapa waktu sholat yang kita tunaikan? Teman-teman, berapa waktu? 5 waktu ya? Ya, yang diwajibkan pada kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hafalkan. Ini nomornya nih, online-nya. Ya, online-nya nih, online dengan Allah lewat sholat kita. Ada 5 waktu, 24, 4, 3, 4. 24, 4, 3, 4. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Oke. 5 waktu kita diminta sholat. Sekarang kita lihat bagaimana keterangan dalam Al-Quran yang langsung disampaikan Allah tentang manfaat sholat ini. Yuk kita lihat. Saya mohon izin untuk bisa menghapus dulu yang ini. Bismillah. Saya turunkan dulu ya, teman-teman. Di sini hudan taqwa melahirkan kebahagiaan dan kesuksesan. Bahagia dan sukses. Bahasa Arabnya bahagia dan sukses itu falah. Al-falah. Ya. Baik, bahagia dan sukses. Kalau bisa digenggam, ya, falah ini digenggam seperti ini, sudah digenggam, dan tak mau dilepaskan, karena orang kalau sudah bahagia mustahil ingin melepaskannya. Orang sudah sukses mustahil ingin melepaskannya. Digenggam. Maka tambahkan hamzah di depannya dari kalimat falaha. Ini falah dari kalimat falaha, ini akar katanya. Tambahkan hamzah di depannya, pindahkan fathah di sini ke depan jadi a. Ini menjadi sukun dari falaha, ini falaha. Ini pindahkan ke sini, ke hamzah. Ini rumus ya, ikuti saja. Ini rumus ini jadi sukun, mati. Karena dipindah harokatnya ke sini. Jadi aflah. Jadi aflah. Di aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Perhatikan sini. Ini bagaimana urutan ini yang saya terangkan menjadi indah. Jadi saya katakan kepada Anda, ikuti apa yang saya sampaikan setiap tahapannya. Hudan bagi orang takwa. Takwa mesti beriman, iman mesti sholat. Sholat bisa mendapatkan bahagia, sukses seperti saya sebutkan tadi. Bahagia, sukses disebut dengan falah. Dari kata falaha, kalau kita genggam jadi aflah. Sekarang perhatikan Quran surah ke-23, ayat 1 dan 2. Qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh, qad dia tahqiq. Ya, berarti pasti. Sungguh, kata Allah, aku pastikan. Orang-orang yang beriman itu, lihat persamaannya, akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Aflah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh aku pastikan semua orang yang beriman itu kalau benar imannya akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Aflah. Siapa mereka? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Yaitu orang yang mampu khusyuk dalam salatnya. Jadi pertama, manfaat salat yang pertama, dia bisa membuat diri kita mudah mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Satu.
Tolong tanamkan dalam jiwa kita, kalau kita diminta sholat, artinya dituntun untuk mudah sukses dan bahagia. Oke, 2. Tenang. Nih, saya tuliskan tenang. Oke, hudan, takwa, diantara maknanya tenang, harus beriman, sholat. Sekarang kita diminta sholat, apa kaitan dengan ketenangan? Buka Quran, surah ke-13. Ya, di pertengahan ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ya, Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi, yakinkan pada dirimu. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf yang menunjukkan informasi sekaligus menguatkan. Kata Allah, aku informasikan, yakinkan pada dirimu, bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Zikir, Allah sebutkan zikir. Dengan zikir, mengingat Allah, zikir kepada Allah, bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hatimu itu akan cenderung tenang. Di zikir kepada Allah akan berdampak pada ketenangan hati. Tenang, tenang itu kan bahasa hati, tenang. Nah, jadi kalau Anda rajin zikir, maka dampaknya ke hati menjadi tenang. Sekarang yang menarik, sholat itu disebut oleh Allah satu di antara amalan zikir. Ya, amalan zikir itu banyak. Maaf, berdoa, zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa. Minta dalam jiwamu dalam keadaan yang tenang, lembut, khusyuk, penuh harap. Karena itu orang berdoa cenderung lebih tenang. Dalam situasi yang seperti ini, berdoa, taubat, doa, itu memberikan ketenangan. Dan mengentaskan kepanikan. Ini semua orang panik umumnya. Panik buying, panik ini, panik itu. Sehingga kepanikan itu menghilangkan kejernihan dalam berpikir. Visi jadi hilang, jadi bias. Target jadi tak terkejar. Jadi kalau kita tenang, semua terukur. Doa. Baca Al-Quran, zikir. Ya, karena Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah ke-54. Ya, ayat 17, ayat 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Salat itu disebut dengan zikir. Ya, Quran surah ke-20. Ayat ke-14. Ya, Quran surah Thaha ayat ke-14. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, ini gambaran dari firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Hei Musa, sungguh aku adalah Allah. Tak ada Tuhan yang berhak dan benar, paling benar untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Salat disebut oleh Al-Quran sebagai zikir. Salat disebut sebagai zikir. Sedangkan zikir di Quran surah 13 ayat 28 amalan yang bisa menenangkan kepada jiwa. Karena itu orang salat cenderung lebih tenang. Jangankan sholatnya, tempat sholat itu bikin tenang. Gak percaya silakan. Di rumah dengan di masjid, pasti tenang di masjid, tenang di musola. Apalagi puncaknya dekat Ka'bah, tenang. Jaminan, Quran surah kedua, ayat 125. Anda yang pernah haji, pernah umrah, insya Allah kita sama-sama berdoa, yang belum, bisa disegerakan. Tidak cukup dengan amin, jangan tuliskan di kolom komentar, amin, amin. Tidak cukup dengan amin. Ya, terus ada usaha, nabung. Berdoa. Ya, Quran surah kedua ayat 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ketika kami tetapkan Al-Bait Ka'bah itu tempat yang akan jadi rujukan pusat beribadah bagi manusia dan tempat yang menenangkan. Makanya orang segelisah apapun kalau dekat Ka'bah itu tenang. Allahu Akbar. Indah, nikmat, air mata keluar, masalah seakan tuntas. Seakan tuntas, tenang. Yang penting Allah, saya dekat dengan Allah, saya bisa zikir.
Turunan dari Ka'bah itu masjid. Makanya setiap masjid kiblatnya menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat. Karena itu setiap masuk masjid, perasaan kita akan beda. Lain rasanya, tenang masuk. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, tenang. Makanya banyak orang tuh kalau ingin dapat ketenangan dulu datang ke masjid. Datang nanti musim puasa. Kadang-kadang ya, dulu kita datang masuk masjid, sholat 2 rakaat, tenang. Duduk samping tembok, ada AC, blok tidur aja. Saking tenang. Ini poin ini. Jadi kalau Anda dapat hudan, meningkat dengan takwa, takwa beriman, isinya diantaranya ketenangan, diminta sholat untuk tenang. Ya. Oke, apalagi nih? Baik. Baik tuh teman-teman. Baik. Apa kaitan antara baik dengan sholat? Yuk kita lihat. Quran surah ke-29 ayat 45. Sebelumnya begini. Baik itu lawannya buruk. Kan? Jadi kalau orang baik, pasti dia terbebas dari keburukan. Gampang sebetulnya. Ya, misal jujur itu baik, lawannya bohong. Kalau dia jujur, pasti nggak bohong. Ya kan? Rendah hati, lawannya sombong. Kalau dia rendah hati, pasti nggak sombong. Artinya orang baik terlepas dari keburukan. Sedangkan sumber keburukan itu cuma 2. Dari syahwat atau perut dan akal. Nafsu, keburukan yang bersumber dari syahwat disebut fahsya namanya. Jamak dari kata fahisyah. Fahsya. Pornografi, porno aksi, LGBT dan semisalnya fahsya. Ya, kata-kata jorok, kotor, fahsya. Yang bersumber dari nafsu perut dan akal itu mungkar namanya, yang diingkari oleh jiwa. Ya, mencuri, korupsi, mohon maaf ya, ghibah, macam-macam, ya, dan seterusnya itu mungkar. Jadi orang yang buruk pasti dalam dirinya terpatri satu di antara 2 sifat atau keduanya. Kalau bukan fahsya, mungkar. Sedangkan sholat ketika dikerjakan dengan benar, itu pasti akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk menolak perbuatan keji dan mungkar. Dia orang sholat itu, pasti tubuhnya dibimbing supaya menolak perbuatan keji dan mungkar. Ada sinyal di hatinya. Ya, ada rem dari perbuatan yang salah, dan ada yang memalingkan, jauhkan. Karena itu ketika Allah turunkan Quran surah ke-29, ayat ke-45, disebutkanlah fungsi yang ini. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum sholat, baca, pelajari dulu semua tuntunan yang diwahyukan kepada Muhammad SAW, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran dijelaskan oleh Nabi. Wa aqimis shalah. Tunaikan sholat dengan benar. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat yang dikerjakan dengan benar pasti akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti jadi baik. Teorinya ada, contohnya ada, buktinya ada. Siapa buktinya? Jahiliyah. Puncak semua fahsya dan mungkar ada di jahiliyah. Karena itu disebut jahiliyah. Tukang mabuk, yang profesional, semua banyak. Yang pemula 5 kali sehari. Tukang begal, komplit. Semua ada. Yang pezina ada. Pezina di sana profesional semua. Sehari nggak zina, nggak tenang. Itu semuanya ada. Jadi kalau orang sekarang pengen ikut, terlambat. Dan ketinggalan. Sembrono, bodoh. Kenapa? Karena orang-orang dulu pada tobat begitu mereka sholat, ditinggalkan semuanya. Dari jahiliyah berubah jadi khairu ummah. Ada orang yang telah tenggelam dalam keburukan. Ya, dia sadar. Dan dia naik lagi ke permukaan, meninggalkan semua buruknya dengan menunaikan sholat. Anda yang sudah di luar pengen masuk. Orang dari keburukan gelap tuh zulmun namanya. Perbuatannya disebut zalim. Ya, ingin keluar dapat cahaya, dia ambil cahaya disebut nur. Maka muncul minal zulumati ila nur. Habis gelap terbitlah terang. Keluar dari kegelapan, datang dituntun oleh cahaya, ambil cahaya itu, dia kerjakan amalannya. Minal zulumati ila nur. Dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iman lagi. Kalian umat terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi. Dulu pernah buruk, sekarang jadi baik. Bahkan bisa mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar karena imanmu kepada Allah. Tu'minuna billah.
Nah, ini poinnya. Baik. Rizki, nggak usah ditanya. Rizki apa yang Anda tanyakan? Dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 ayat 2 dan 3. Bagaimana mendapatkan pintunya? Ya salat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ingin dapat keturunan? Rizki juga. Bagaimana caranya? Ya salat. Apa dalilnya? Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Bukankah Nabi Zakaria pernah berusaha untuk mendapatkan keturunan? Ikhtiar, belum dapat, sampai rambut memutih, fisik letih. Apa yang dikerjakan? Salat. Coba lihat ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa. Doanya seperti apa? Salat. Minta dalam salatnya kepada Allah sambil berdiri, minta. Ya Allah, semua mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka akan mohon kepadamu ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Kau pasti dengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar pun tidak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Ini tanda ya. Oh, ini saya lompat sedikit sebentar ya. Ini ada isyarat dalam Al-Quran. Jika ada satu hal yang tak bisa kita selesaikan dengan ikhtiar kemanusiaan kita, dan semua mengatakan nggak bisa, maka itu tanda pertama langsung dari Allah untuk meninggalkan semua pendapat manusia dan kembalilah kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Ini penting saya sampaikan. Saya telah berusaha memberikan juga contoh untuk diri saya dan kita semua terkait masalah yang kita hadapi sekarang, corona. Kita berikhtiar dulu, riset sudah, masker sudah, APD sudah, bilik disinfektan sudah. Bahkan yang paling menarik, dulu ditolak, sekarang dianjurkan. Dulu dianjurkan, sekarang ditolak. Manusia sekarang mengatakan tak mampu. Ini tanda cepat kembali kepada Allah. Cepat taubat. Semua taubat. Maka saya mengajak kepada kalangan teman-teman semua, khususnya saudara-saudariku sebangsa setanah air, terkhusus yang muslim, ya, ayo semua bangun malam, minta sama Allah, taubat. Pasti ada perilaku yang keliru, pasti ada banyak yang salah. Silakan, Anda mau sehebat apa lagi? Banyak negara-negara yang pemimpinnya mengatakan corona tenang saja. Ya, kita punya solusi di bulan April. Nah, adidaya semacam Amerika mengatakan April akan selesai. Rupanya kemudian kena juga. Yang lain kena juga. Jadi sangat menarik dan mutasinya sangat tinggi. Dulu saya kira dari hewan ke manusia, manusia ke manusia. Sekarang sudah manusia ke binatang. Anda bayangkan, dari binatang ke binatang, binatang ke manusia, ya, dari manusia ke manusia, dari manusia ke binatang. Ya, ini sesuatu yang menjadikan kita mesti berpikir, kita mesti kembali kepada Allah. Jangan anggap remeh. Jangan anggap ringan. Ya. Ini kadang Allahu Akbar. Kita ini konsepnya ada semua. Kita negara Pancasila dasarnya. Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, turunan dari itu semua adalah ibadah, bahkan dijamin negara. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu pada pasal 29 ayat kedua. Jaminan sudah ada, keterangan di kitab-kitab Al-Quran ada, petunjuk sudah ada. Kenapa nggak kita lakukan? Dan yang paling menarik, kita yakin Allah yang Maha Kuasa. Kita yakin Allah yang punya solusi. Kita yakin Allah punya jalan keluar. Kita yakin Allah sumber rezeki, sumber segalanya. Kenapa kita nggak berserah diri? Mau sampai kapan kemudian kita ingin menenangkan bahwa kita bisa mengatasi semua ini tanpa kebersamaan dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembalikan di sini. Ya, jadi Nabi Zakaria minta dalam sholat. Dari mana taunya sholat? Ayat 39-nya. Ali Imran ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Saat berdoa itulah, begitu selesai doanya, turun malaikat menyampaikan Allah mengabulkan doa Anda, diberi kabar gembira akan punya anak langsung, namanya dari Allah diberikan, namanya Yahya. Kapan itu terjadi? Qaimun yusalli fil mihrab, sedang sholat di mihrab.
diberikan kabar gembira akan dapat rezeki berupa keturunan. Tuh. Karena itu salat bukan ibadah yang menyendiri dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Semua nabi sebelum kita, bahkan dengan umatnya mereka salat. Tadi Nabi Zakaria, Quran surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Nabi Isa, Yesus, Mesiah, Nabi, beliau salat. Quran surah ke-19, Maryam, ayat 31 sampai 33-nya. Kemudian Nabi Musa salat. Ya, Quran surah ke-20, ayat ke-14. Nabi Ismail alaihissalam, ya, salat. Quran surah ke-19, ayat 55, bahkan meminta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Semua salat. Kalau Anda urutkan dari Nabi Muhammad sampai ke atas Nabi Adam, semua salat. Salat. Di Anda bisa bayangkan para nabi saja yang maksum. Nabi maksum, dijaga dari maksiat, masih salat. Anda nabi bukan, rasul bukan, maksiat nggak bebas. Ya, kadang-kadang aneh. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Lahir saripatinya dari tanah, tinggal nginjak tanah, beraktivitas di atas tanah. Pulang-pulang kembali ke tanah. Kenapa pengen punya sifat langit? Ya, aneh gitu. Kita yang nggak bebas dari maksiat malah menjauh dari sholat, sedangkan sholat diberikan sebagai solusi. Karena itulah secara singkat, jika dipanggil untuk menunaikan sholat, maka bayangkan semua ini. Allahu Akbar, ya Allah, saya dipanggil, Allah manggil saya nih. Allah manggil saya. Anda dipanggil pejabat tinggi aja sudah senang. Saya dipanggil Allah. Bayangkan begitu, Allah manggil saya. Setelah itu rasakan, ya Allah, ada panggilan kebahagiaan, panggilan kesuksesan. Ya Allah, panggilan kemudahan rezeki, panggilan solusi. Itu yang harus dihadirkan di benak kita. Kalau ini yang kita tanamkan di anak-anak kita, sesuai dengan masa pertumbuhannya, tanamkan ke anak kita yang paling kecil. Allahu Akbar, Mas, suara apa ini? Adzan, sayang. Adzan itu apa? Panggilan sholat supaya kamu nanti dikasih sayang oleh Allah. Allah kasih kita rezeki, ada nanti punya mainan lagi. Ya, ayah disehatkan, ibu disehatkan, terus nanti dapat ini, dapat itu. Ya, akan kejar. Ya, hadirkan suasana bahagia untuk menikmati sholat yang diperintahkan, bukan sekedar sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan kita untuk mendapatkan limpahan rahmat yang dijanjikan. Pertanyaannya, apakah semua orang yang sholat bisa mendapatkan janji? Jawabannya belum tentu. Kalau sholatnya tidak seperti yang diinginkan dan ditunjukkan oleh Allah, serta dicontohkan Rasulullah SAW. Karena itulah ketika Allah menyebutkan kalimat sholat, kalimatnya tidak berdiri sendiri. Mudah bagi Allah mengatakan, yu'minuna bil ghaib wa yusallun. Tapi yang paling menarik, Allah mengatakan wa yuqimun, satu, as-shalah, menggunakan alif lam. Apa rahasia dua kalimat ini? Itu yang kita akan jawab di pertemuan berikutnya, insya Allah. Alhamdulillah. Sabar ya. Pelan-pelan kita satu huruf tapi paham. Ya, satu kalimat tapi mengerti itu lebih baik dibandingkan satu ayat, satu juz, atau sekian banyak, tapi sulit dipahami dan tidak mudah mengamalkan. Itu tidak diinginkan. Baik, ini yang pertama. Jadi teman-teman sekalian, kita simpulkan bahwa Al-Quran akan menjadi hudan dengan segala turunan maknanya bagi orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang takwa akan dimulai tahapannya dengan menghadirkan keyakinan tanpa ragu pada semua informasi yang disampaikan dalam Al-Quran, sekalipun sifatnya masih gaib. Apakah tentang sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah malaikat-malaikatnya, rasulnya, alam kuburnya, akhiratnya, atau bahkan aktivitas di dunia ini yang belum kita dapatkan pengetahuannya dengan jelas. Yakin tanpa ragu, dan keyakinan itu sifat amalan hati yang tak mungkin bisa diketahui kecuali lewat amalan. Karena itulah diperintahkan oleh Allah kita mengerjakan amalan-amalan tertentu untuk melatih keimanan dalam jiwa, sehingga ia bisa bergerak menjadi pancaran cahaya yang membimbing tubuh kita untuk beraktivitas baik dalam kehidupan, sehingga mendapatkan turunan rahmat yang dijanjikan. Itu yang kita dapatkan, dan amalan pertama adalah sholat.
Dan sholat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan Rasulullah, itu yang coba kita akan gali di pertemuan berikutnya. Saya izin menyampaikan informasi bahwa alhamdulillah kita tetap berikhtiar, ya, khususnya sebelum Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat COVID-19 atau corona yang sekarang sedang mewabah. Kita sama-sama berdoa. Saya mengajak memperbanyak tobat kepada Allah, istighfar. Kita ingin Ramadan kita hidup dengan ibadah yang semarak kembali, di masjid-masjid kita isi, ya. Jangan, mohon maaf sekali, jangan menyimpulkan sesuatu yang masih jauh dulu. Kita boleh berusaha, boleh memprediksikan sesuatu, ya, boleh merencanakan, tapi memastikan tidak. Berserah diri kepada Allah, tawakal. Tawakal itu amalan juga. Ya, tawakal, kita ikhtiar, sandingkan dengan tawakal. Bertobat, minta sama Allah, berdoa dengan baik, ya, kemudian dengan penuh harap, khusyuk kita minta. Allah akan turunkan yang terbaik untuk kita, apapun keputusan yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang kedua, dalam itu pun kita berikhtiar untuk bisa menyelesaikan sebab-sebab, ya. Sebab dalam bahasa Arab beda dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ada musabbib, ada musabbab, ada sabab, itu lain. Ya, musabbib yang menetapkan, musabbab yang ditunjuk atau objeknya, sebab itu akibat yang terkait di dalamnya. Misal, ya, seorang berjalan di tengah jalan kemudian tertabrak mobil, meninggal. Ya, musabbib yang mewafatkan dia Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajalnya. Musabbab yang diwafatkan orang itu. Sebabnya apa? Dia salah berjalan di tengah jalan. Kalau ajalnya tetap saja meninggal sesuai dengan ajal, tapi sebabnya, akibatnya karena perbuatan dia. Itu yang kita pelajari. Maka dari situ jangan berjalan di tengah jalan. Ya, baik. Buka puasa misalnya. Kamu buka di mana tadi? Di jalan. Jangan. Di jalan kan banyak mobil, ya. Buka di tempat-tempat yang tenang, gitu kan, yang baik dan sebagainya. Oke, itu yang kita ambil. Nah, sekarang karena ada COVID-19 ini banyak dampak, ya, asbab yang terkait dengannya yang kita coba ikhtiarkan bersama untuk memudahkan. Kami di Quantum Akhyar Institute menginisiasi berdirinya Amin, ya, Amin Ansor Muhajirin, spirit yang diambil dari kisah kehidupan perjalanan hidup sebagai petunjuk, ya, dari Nabi SAW untuk kita semua. Ketika Nabi ke Yathrib sebelum menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, itu keadaannya sangat sulit, tidak mudah. Bahkan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan semua yang dipunya sehingga datang ke Madinah dengan segala kebutuhan yang ingin didapatkan. Maka mereka yang hijrah disebut muhajirin dengan segala hal yang belum didapatkan. Orang yang menerima disebut dengan ansar karena sifat baik mereka yang mau menolong dan berbagi. Ya, maka apa yang dibagi oleh mereka? Yang kurang makanan langsung diberi makanan, yang kurang pakaian diberi pakaian, yang tak punya tempat tinggal kemudian bahkan diberikan tempat untuk dia bisa tinggal dan beraktivitas. Spirit itu yang akan kita ambil, walaupun bukan dalam suasana hijrah, tapi kita bisa ambil spiritnya, berhijrah dari keadaan yang kurang baik jadi lebih baik. Maka kita buat Amin Ansor Muhajirin. Teman-teman bisa masuk ke amin.quantumakhyar.com, ya, amin.quantumakhyar.com. Di situ nanti kita ada program ingin mengambil spirit ini. Jadi kita membuat beberapa hal. Alhamdulillah sudah kita eksekusi. Ini dari teman-teman juga, masukan-masukan. Mulanya kita coba atasi dari kami dan teman-teman terdekat, tapi ada banyak yang ingin berkontribusi. Kami buat ini, ada program untuk APD. Alhamdulillah, ini mohon izin sekali, kami tidak buat sembarangan, ada riset. Ada tim risetnya, ini risetnya serius. Kayak bikin APD misalnya, ini nggak sembarangan. Ini ada uji dulu, dari Kemenkes dulu, kami ikuti, ada balainya. Sehingga keluar nanti kelayakan. Ini kain yang layaknya ini, hazmatnya yang ini. Nah, ini insya Allah, yang warna ini kami sudah punya, sertifikasi uji kelayakannya. Kemudian juga ada face shield. Ini sudah kami bagi. Jadi, apa yang ada di kami, yang bisa didapatkan, itu langsung nanti diproduksi, ya, oleh partner kita dengan segala keterbatasan yang kita punya. Yang ada langsung kami kirimkan. Ketika Anda di situ ada kolom kan, ada donasi, ada pengajuan. Nah, ini yang sudah mengajukan ada 17, ya, 17 rumah sakit dan puskesmas. Alhamdulillah tadi pagi sudah saya kontrol, semua sudah terkirim.
Jadi teman-teman ada yang mengirim dari Solok, dari Riau, ya, dari Lombok, Majalengka, Jember, dan seterusnya. Ya, Oku ini sudah dikirim. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sampai. Tapi mohon izin karena kita bagi dengan beberapa yang lain. Mungkin apa yang kita ada itu yang bisa kita bagi. Mungkin ada yang 10, ada yang kurang dari itu, atau mungkin yang lain banyak. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mudah-mudahan bisa tercukupi. Ya, adapun teman-teman yang masih mengajukan, nggak apa-apa disampaikan dulu. Nanti begitu ada barang, kami langsung packing, hari itu juga kami kirimkan. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak diperjualbelikan. Ya, tidak diperjualbelikan. Kemudian yang lainnya juga kami siapkan, dan mohon izin teman-teman, apa yang sampai saat ini, sampai hari Jumat, donasi yang terkumpul, khususnya untuk yang sembako, saya mohon izin, itu semua akan kita arahkan dulu untuk kepentingan saudara-saudari kita yang ada di Malaysia, warga Indonesia yang ada di Malaysia. Karena saya dapat kabar kesulitannya luar biasa. Di sini kita bisa saling berbagi, di sana mungkin terbatas. Jadi nanti sampai Jumat saja program untuk sembako, kemudian masker. Karena masker insya Allah kita bisa tangani sendiri. Ya, kita untuk sembako khususnya kita arahkan. Kami akan transferkan saudara-saudariku yang ada di Malaysia, ya, warga negara Indonesia. Saya tidak bisa berbuat banyak, ya, tapi mungkin ada sedikit yang nanti kami akan kirimkan di hari Jumat. Mudah-mudahan bisa bersama Anda semua. Dan saya menyeru kepada warga Indonesia, teman-teman sekalian yang punya kemampuan lebih, yang Allah titipkan tentunya, dan akan dihisab di hari kiamat nanti, baik di wilayah Malaysia ataupun di Amerika, yang saya juga dengar kondisinya juga butuh mendapatkan perhatian. Saya mohon sebagai seorang muslim, iman kita sekarang kita fungsikan, semua harta kita akan dihisab. Ayo rangkul saudara-saudari kita yang sekarang kita diuji untuk berbagi dengan mereka. Ya, sebelum itu Allah pindahkan kepada orang lain supaya hisab kita ringan. Maka rangkul mereka, jadilah orang-orang yang hebat, jadi seperti Ansor dan berbagi dengan mereka. Ya, dan yang kedua, khusus bagi teman-teman yang di Malaysia, saudara-saudariku serumpun, saya Andi Hidayat dengan ini menyampaikan kepada Anda semua, ya, kita muslim sama-sama kita bisa berbagi. Bagi Anda satu warga Malaysia yang bisa, ya, menjadikan teman Indonesianya untuk bisa berbagi, ya, sekali lagi bagi Anda teman-teman saudara-saudariku di Malaysia yang bisa berbagi dengan orang Indonesia sehingga bisa meringankan beban mereka di sana, di tempat Anda tinggal, yang mungkin mereka juga telah berkontribusi banyak untuk kebaikan yang ada di sana. Maka demi Allah, setelah lockdown ini, setelah selesai semuanya, saya akan kunjungi negara Anda dan saya akan berjumpa dengan Anda. Setiap Anda yang bisa membantu warga Indonesia, maka saya akan ajarkan Anda untuk menghafal Al-Quran tanpa meminta spesial pun dari Anda. Saya akan kunjungi Anda, saya akan berikan pada Anda bagian dari pengajarannya, saya akan datang sendiri, saya bayar sendiri, ya, saya kalau perlu sewa tempat sendiri, saya akan ajarkan semua Anda. Ya, Anda bantu satu orang Indonesia, maka saya akan undang pada saat itu, dan saya akan berikan apa yang saya mampu untuk Anda dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan semoga hisab kita diringankan oleh Allah di hari kiamat kelak. Ya, semoga Allah meringankan keadaan kita, semoga Allah menyayangi kita semua, dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan bersabar atas keadaan yang kita lalui saat ini, dan semoga dengan ini amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang wafat dalam keadaan terkena COVID-19 benar-benar jadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disabarkan seluruh keluarganya, diringankan semua bebannya, dan semoga kita diberikan pengingat yang luar biasa dengan adanya musibah ini untuk ingat kepada Allah bahwa semua keadaan tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan keadaan ini saja kita begitu khawatir luar biasa, maka kita mesti lebih khawatir lagi dengan keadaan hari kiamat yang mungkin lebih dahsyat dari apa yang sekarang kita hadapi. Semoga Allah meringankan dan merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una tubna ilaika tawbatan nasuha. Allahumma arfa' 'anna al-waba wal bala wa corona ya rabbal alamin.
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء خاصة قرانا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء خاصة قرانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih teman-teman. Berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.